Halo sahabat, kembali lagi bersama kami dan pada saat ini saat yang tepat untuk Pak Presiden Prabowo Subianto merampungkan Undang-Undang Perampasan Aset. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Perampasan Aset seolah mandek pembahasannya di DPR. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal sebagian besar rakyat Indonesia sangat setuju ketika Undang-Undang Perampasan Aset tersebut disahkan. Bukankah Anda setuju? Ya, tentu saja Anda setuju ya, saya harap. Lalu kita melihat bagaimana realita yang terjadi di negara kita, bagaimana korupsi terjadi, dan bagaimana cara KPK maupun Kejagung membongkar skandal-skandal kasus korupsi tersebut. Serta kasus korupsi menjadi pembahasan serta topik hangat perbincangan yang tak jarang memberikan sebuah sensasi yang sangat memanas dalam persidangan di DPR, termasuk yang baru-baru saja terjadi. Kita semua tahu bahwa salah satu fraksi DPR sangat marah ketika Ahok berkoar-koar di media, namun nihil memberikan bukti, nihil memberikan data, karena beliau menganggap bahwa seharusnya jika Ahok peduli dengan korupsi yang ada di Pertamina, harusnya saat beliau menjabatlah saat yang tepat untuk membongkar dalang korupsi tersebut. Beliau mencontohkan bagaimana Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN ketika mengendus beberapa skandal korup seperti yang ada di Jiwasraya dan Asabri, langsung lapor kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Prabowo menginstruksikan usut tuntas sehingga terjadilah pembongkaran skandal korup di Indonesia, rekan-rekan. Kita semua tahu bahwa pada saat ini Prabowo tengah bersih-bersih karena memang untuk menuju Indonesia Emas 2045 tentu saja harus membersihkan korupsi-korupsi yang ada di Republik ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang selalu melawan KPK, melawan Kejagung dengan alasan ini mengada-gada dan sewenang-wenang? Contoh saja kasus Hasto yang terus menuai polemik, menuai drama karena memang menganggap penahanan Hasto sebagai tersangka benar-benar tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan. Padahal KPK telah melakukan penyidikan, pengembangan penyidikan untuk membuat serta mencari-cari bukti yang memang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, rekan-rekan. Jadi memang kita sudah selayaknya menghargai, menghormati independensi dari Kejagung, dari KPK untuk mengatasi hama-hama korupsi di Indonesia. Dan tentu saja sudah tidak ada toleransi sama sekali untuk kasus korupsi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto akan membuat sel khusus bagi koruptor di daerah terpencil dan tentu saja jauh dari kesan mewah, bahkan jauh dari kata layak ditinggali manusia, namun ini harus ditempuh oleh para koruptor yang telah mencuri kekayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya hormati, jadi benar pada hari ini Kamis ya, tanggal 13 Maret ya, 2025 mulai sejak 8.45 tadi sampai pukul 18 ya, atau 6 sore bahwa penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi ya, atas nama Pak Basuki Cahayapurnama ya, bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan tusi itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy di soft copy. Nah,
dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina, di Persero ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat ya yang dilakukan oleh direksi atau komisaris ya dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import ya terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses ya, tentu penyidik akan terus mendalami ya keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu ya dokumen ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Tapi ada nama orang besar nggak Pak yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang baru nggak? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum ya terkait dengan tusi yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang dijalankan teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya, semua itu akan tentu diarahkan pada bagaimana dalam konteks pembuktian terhadap perbuatan tersangka ya. Yang 9 saksi yang kemarin diperiksa itu. Iya, yang karena regional. Iya, semua yang regular, yang teknis ya, bahkan ada juga beberapa yang sudah diperiksa termasuk yang direksi kan. Nah, jadi semua itu dalam rangka bagaimana penyidik menemukan bukti sebanyak mungkin ya, untuk membuat lebih terang dari perbuatan para tersangka. Pak, ada rencana pemanggilan Ahok lagi nggak Pak? Iya. Ya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi saksi kan tidak kalau membawa dokumen itu kan itu adanya di Pertamina. Nah, jadi ada mungkin dalam soft copy ya. Nah, itu kan kita mau harus dokumennya ya. Nah, jangan sampai ada data yang berbeda begitu. Jadi nanti kita mintakan dulu, kemudian akan dipelajari. Nah, kalau memang masih diperlukan, tentu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pak, kalau orang-orang senang itu Pak gimana Pak yang ditemukan oleh DPR? Apakah mereka masih memainkan HP, para TSK gitu, yang grup orang-orang senang? Wah, di sini tidak ada. Pak, ada fakta baru lagi nggak Pak ditemukan saat pemeriksaan Pak? Itu kan Pak Ahok tadi mengetahui ada ekspor impornya. Itu apakah mungkin Pak Ahok jadi tersangka atau seperti apa? Itu cukup nggak Pak? Ya, ini kan pemeriksaan saksi, jadi tidak semua orang harus jadi tersangka. Jadi bagaimana pengetahuannya terhadap perbuatan para tersangka itu yang difokuskan. Pak, ini kan saksi Pak Basuki ini kan diperiksa sebagai komisaris utamanya Pertamina, perannya sebagai pengawas gitu kan. Tapi kenapa penyidik melompat meminta keterangannya, sementara pengambil kebijakannya sampai saat ini belum diperiksa di level Pertamina, kayak direktur utama dan lain sebagainya? Iya, semua itu didalami, sabar aja ya. Ya, semua didalami. Dan kan ini belum selesai penyidikannya. Ya. Apa memang sudah ada pemanggilan untuk direktur utama untuk dimintai keterangannya? Kalau nanti sudah dipanggil akan disampaikan. Ya.
Tapi itu bagian dari strategi penyidikan. Yang dipanggil waktu terdekat ada nggak Pak? Belum Pak. Yang mau jadi saksi atau apa? Setiap hari kita rilis, ya berapa saksi yang diperiksa, yang dipanggil, kan dirilis kan. Pak, hari ini selain Pak Ahmad yang diperiksa ada siapa lagi? Ada 7 orang ya, nggak salah. Iya 7 orang, saya kan ini baru buka puasa lagi. Saat Pak Basuki menjadi Komo itu pernah melaporkan juga nggak sih Pak dugaan suap ke Kejagung sebelum dipanggil sebagai saksi hari ini? Ya kita belum tahu ya. Nah, nanti kita cek lah, nanti kita tanya ke penyidik apakah sudah pernah dilaporkan terkait kecurangan maksudnya kan? Iya. Oke ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan media sudah bersabar, sudah buka. Beberapa bidang lain yang pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek returnnya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan import terutama, baik itu import yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaannya. Nah ini semua sedang akan dihitung karena pada Danantara ini sifatnya proyek-proyek itu harus sudah matang, baik dari segi proyek itu sendiri, dari segi perizinannya, dari segi pertanahannya, dari segi hal-hal yang menyangkut perizinan dan juga yang berhubungan dengan kementerian-kementerian yang terkait. Jadi setiap proyek itu akan diberikan atau dievaluasi oleh Danantara pada saat proyek itu sudah matang. Kenapa? Karena sudah matang, dengan itu dari Danantara bisa melakukan evaluasi secara komprehensif, dan apabila kita dari investment komite kita sudah menyatakan ini layak untuk diinvestasi, kita harapkan itu segera langsung berjalan. Makanya proyek yang masuk ke Danantara adalah proyek yang sudah matang. Ya, itu yang paling penting yang saya ingin garis bawahi di sini. Apabila proyek itu belum matang, kita tidak bisa mengevaluasi, sehingga itu tidak menjadi ya itu harus dimatangkan terlebih dahulu oleh semua kementerian terkait. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam meeting itu bahwa kita ini Danantara juga sangat terbuka untuk mengundang investor asing dan juga para dunia usaha yang dari Indonesia untuk berinvestasi bersama-sama dengan Danantara di proyek-proyek yang memang tadi saya sampaikan yang sudah matang. Karena proyek itu sudah matang, kita juga bisa menghitung dari segi resikonya. Nah, jadi kita terbuka bersama-sama dengan dunia usaha nasional, dan juga kita sangat terbuka untuk mengundang mereka, terutama yang dari luar, untuk berinvestasi di program-program yang sudah matang ini. Jadi itu pembicaraan dari kami tadi bersama-sama dengan Bapak Presiden, dan tentunya ini juga sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita capai, sehingga proyek-proyek ini menjadi proyek yang sustainable, yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan yang bersaat bersamaan juga emisinya itu menjadi lebih baik, karena kita juga sudah mempunyai target untuk net zero emisi itu pada tahun 2060. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya benar, Finfast memang sudah bertemu dengan kami juga untuk rencana membangun pabriknya di Indonesia, dan mereka memang ingin jadi Indonesia tuh salah satu dari 2 negara yang mereka akan berinvestasi di luar Vietnam untuk manufacturing ini. Dan mereka sangat serius
Dan ini dari Kementerian Investasi kita bersama-sama mereka untuk memberikan alternatif juga lokasinya, sehingga mereka bisa merealisasikan investasi yang mereka sampaikan, dan mereka memang sangat-sangat serius. Jadi saya meyakini ini bisa berjalan juga dengan segera. Nanti detailnya ya, gitu. Nanti detailnya akan saya jabarkan lah. Tapi intinya sih mereka sangat-sangat serius untuk melakukan investasi untuk Kinfas di Indonesia. Kebanyakan pasar untuk ekspor gitu ya. Kebanyakan untuk ekspor. Kembali lagi yang seperti yang saya sampaikan, proyek itu sifatnya harus sudah matang ke kami, dan itu ya matang dalam arti kata segala halnya gitu ya, bukan hanya kita ada potensi proyek ini, tapi ya kembali lagi soal teknologinya, kesiapan tenaga kerja, kemudian juga kesiapan tanahnya, lahannya. Jadi memang kami untuk kembali lagi kami memitigasi risiko dari investasi yang akan kami lakukan gitu ya. Oke, thank you ya, makasih. Memang susah kalau ya, pada intinya mereka tadi yang saya sempat sampaikan sedikit, dan antara kita terbuka karena mereka juga menyampaikan dalam meeting itu ingin berinvestasi lebih banyak juga ke Indonesia. Tapi dengan ada Danantara itu juga memberikan rasa kenyamanan dan confidence juga buat para pengusaha nasional ini untuk berinvestasi di berbagai bidang yang akan diinvestasikan oleh Danantara. Jadi mereka pun sudah ada beberapa yang bertemu dengan saya, dan ya kita